lagi kita harus ngincer AFF enggak, tapi kalau kita mainnya konsisten kayak saat ini, komposisinya bagus kayak gitu, pasti piala itu datang sendiri kayak gitu. Oh jadi gini rasanya punya timnas yang jago kan, karena dulu ST-nya di bawahnya Martisa. Kau tahu. Masa depan cerah menanti timnas Indonesia. Jika dulu kita berharap juara Piala AFF, tapi sekarang selangkah lagi kita akan berlaga di Olimpiade. Siapakah yang bisa membawa timnas ke arah yang baik? Itulah Sintayong. Nah, kita akan membahas apa perjuangan timnas Indonesia. Hah? Pak Erik enggak? Pak Erik tunggu dulu. Kita akan membahas perjuangan timnas Indonesia untuk melangkah ke Olimpiade dengan cara setidaknya menembus final Piala AFF. Setidaknya juara 3 langsung. Nah, sebelah kiri gua ada Abang Ikin. Peringkat 3. Sebelah kanan ada Bos Koplo. Kita mau bahas ini dulu deh. Apa penampilan gemilang timnas Indonesia ini kan udah bilang, "Oh jadi gini rasanya punya timnas yang jago." Gimana Kin? Lihat fenomena timnas. Ya, sebenarnya timnas mengawali Piala Asia U23 dengan kekalahan ya lawan Qatar, lawan tuan rumah, meskipun kekalahan itu ada bau-bau kontroversialnya lah kan karena beberapa keputusan wasit saat itu. Setelah itu kan timnas menang lawan Australia, di luar dugaan juga lah itu, menang lawan Yordania 4-1 lagi menangnya kan. Dan di lawan Australia itu main lumayan tapi belum yang apa ya, belum yang bagus banget itulah. Cuman oke lah lumayan. Nah, yang titik baliknya lawan Yordania nih. Lawan Yordania timnas main bagus banget waktu itu, permainan kaki ke kaki, bahkan golnya Witan itu kan kerjasama yang cakep banget tuh dari Rizky Ridho sama dia. Terus juga golnya Marcelino juga kerjasama umpan pendek. Jadi dari Uzbekistan itu lawan Korea di perempat final juga timnas main bagus, cuman meskipun di babak kedua padahal Korea main 10 pemain waktu itu ya, karena ada yang kartu merah, tapi ternyata Korea bisa melawan dan nyamain kedudukan kan, sampai akhirnya harus sampai adu penalti itu, bahkan nyaris aja kita kalah kalau itu bener-bener Dewi Fortuna pemain Korea tiba-tiba kipernya kan ini duluan ya, gerak duluan sebelum si tendang. Hamner nendang kan, itu kan secara regulasi kan nggak boleh. Ada faktor beruntung juga di situ, tapi ya dengan mental yang oke akhirnya timnas bisa ngalahin Korea Selatan. Keren. Kalau Bang Koplo gimana lihat fenomena timnas? Fenomena timnas sebenarnya dari lawan Qatar tuh udah bermain baik ya kan, pressingnya kayak gitu, tapi sayang aja kurang beruntung ya dengan adanya kontroversi atau kesalahan-kesalahan sekecil lah. Lawan Australia tuh sebenarnya juga pakemnya udah mulai kelihatan, tapi masih banyak ada kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki. Nah, lawan Yordania itu titik baliknya, betul kata Ikin tadi. Titik baliknya menang 4-1. Di situ penguasaan bola unggul. Begitupun lawan Korsel, penguasaan bola unggul timnas itu 53 banding 47 kalau nggak salah. Terus tembakan ke arah gawang tuh Indonesia sampai 20. Yang tembakan ke arah gawangnya itu kalau nggak salah 8 apa 9 gitu. Jadi di situ kita bisa kita bilang, wah ini loh rasanya punya timnas sepak bola yang jago ya kan. Walaupun memang ada keberuntungan lawan Korsel kita menangnya lewat adu penalti, tapi sejauh itu dari segi statistik oke banget gitu. Bahkan katanya kita mau pindah ke Eropa ya. Biar ikut Piala Eropa. Argentina panggil ulang Argentina. Tapi dengan performa yang seperti ini, apakah itu murni karena STY atau ada orang-orang lain kayak misalnya sosok Pak Erick Thohir yang ini sebenarnya sih begini ya, adanya sosok kepanjangan tangan pemerintah di PSSI itu yang kunci utamanya. Iya, karena sepak bola ini nggak bisa dibangun dengan PSSI saja, walaupun harus bukan intervensi dari pemerintah ya, dukungan dari pemerintah dari segi infrastruktur kayak gitu dan segala macam yang di luar non teknis lah kayak gitu kan. Kayak misalnya kita Sintayong meminta pemain diaspora, pemain keturunan, itu kan dukungan dari pemerintah kan, proses cepat ya kan, dari DPR, dari Kemenkumham, teken tanda ke Presiden Jokowi kayak gitu kan.
Itu nggak bisa kita pungkiri. Ya kedua ya faktor Sintayong. Ya buat yang nyinyir Sintayong ya silakan aja nyinyir ya kan, tapi nyatanya Sintayong bisa membawa sejarah buat timnas Indonesia. Ketiga yaitu soal penggabungan pemain dari Sintayong yang potong 2 generasi ketika Covid, udah dikasih jam terbang ke senior, akhirnya makin padu ya kan, ditambah pemain keturunan, jadi bagus. Kalau Kin berarti gimana Kin? Apakah ini murni STY atau mungkin ada di netizen juga yang bilang Ratu Tisa nih turut berperan karena dulu STY di bawahnya Ratu Tisa. Kau tahu? Ya Ratu Tisa emang waktu itu kan dia sekjen ya kalau nggak salah. Ya. Waktu itu Ratu Tisa sekjen, memang Sintayong berdasarkan informasi lah. Jadi Sintayong itu datang waktu itu, salah satunya yang mengusulkan itu Butisa katanya kan. Butisa karena waktu itu dia ngelatih di Piala Dunia dulu 2018 sama Korea kan, ngalahin Jerman meskipun Koreanya gak lolos ke babak knockout, tapi dengan prestasi ngalahin Jerman itu jadi catatan yang luar biasa untuk Korea Selatan kan, ngalahin Jerman 4 kali juara Piala Dunia gitu. Nah itu saat itu Ratu Tisa juga mungkin nggak sendiri ya, karena kan ada ketum saat itu Pak Edi waktu itu ya. Udah boleh Pak Iriawan, terus ada ex-exco lain juga mungkin banyak lah yang berperan, cuman mungkin ya salah satu yang paling yang punya ide untuk mendatangi Sintayong setahu gue memang Butisa. Tapi jangan lupakan pemain Tottenham, Son yang ngebujuk ada video ya. Walaupun cuma nanya doang sih. Kamu bukan ngebujuk gitu ya. Destinasi kemana ke Indonesia? Tapi dilebayin kayak ngebujuk ya. Tapi kalau ngelihat STY itu sebenarnya kelebihan dari pelatih timnas sebelumnya apa sih? Misalnya dari segi teknis dan non teknis lah. Yang gua tahu pokoknya ya, Sintayong itu kan benar tadi kata Bang Teguh bilang ya, dia berani motong generasi itulah. Berani motong generasi yang tadinya kan generasinya itu ada generasi semacam kayak Evan Dimas, kayak gitu kan, itu kan saat itu masih yang usia matang lah saat itu kan, tapi mungkin dengan beberapa pertimbangan akhirnya Sintayong motong generasi itu, dan akhirnya ya ada generasi yang saat ini gitu, dan ya itu deh kedisiplinan itulah yang juga menurut gua mungkin berpengaruh ya. Kalau di latihan itu kan Sintayong itu dikenal gue pernah baca, pernah dengar podcast dia gitu ya. Salah satu yang dia nggak suka itu dari pemain kita itu kalau datang latihan itu kelihatan nyantai gitu. Pemain itu kayak datang latihan nih, jadi kayak santai gitu bos, belum siap gitu. Sepatunya lama. Nah, sedangkan Sintayong itu ingin saat lu datang ke lapangan lu tuh udah benar-benar siap untuk latihan gitu, udah dengan sepatu dan segala macam lah, bukannya leha-leha tawa-tawa gitu. Nah itu yang dibenerin Sintayong di awal-awal lah. Dan pada akhirnya kan dia juga pelatih yang sangat berani mencoret pemain yang menurut dia pemain itu gak disiplin dan segala macam, dia berani coret gitu. Kayak dulu ada Yuda Febrian kalau nggak salah namanya, yang dari timnas U20 kalau gue nggak salah. Terus terbaru ada Sadil Ramdhani tuh yang dicoret, yang sempat jadi andalan Sintayong juga, tapi karena kedisiplinan segala macam akhirnya Sadil Ramdhani di kualifikasi Piala Dunia kemarin nggak dipanggil kan. Jadi ketegasan itu juga yang dimiliki dia. Kalau lu perlu ngeliatnya gimana di medsos ini lagi rame nih tentang pendapat STY harus berterima kasih sama klub Liga 1. Bentar, iklan dulu. Nah, lu apakah lu setuju tuh tentang gue sih ngeliatnya rada aneh kalau pelatih timnas harus berterima kasih. Gimana bro? Komentar-komentar seperti itu atau kita biarin aja? Ya sebenarnya sih nggak usah ya kan, karena rasa terima kasih langsung itu bisa ditunjukkan oleh manajer timnas ya kan. Di situ kan ada official, ada tugasnya kan manajer, dan itu juga dalam tanda kutip ruang lingkupnya itu mayoritas ya federasi yang berterima kasih kayak gitu kan. Tapi memang STY kan sudah berterima kasih kepada klub, dan sekarang klub juga harus menjaga pemain timnas ketika nanti balik ke klub ya kan. Jangan ada lagi
misalnya atau apalah permasalahan sampai nanti gabung timnas lagi fisiknya kurang lah atau apa gitu, itu harus dijaga betul gitu kan. Gitu. Berarti kita sekarang itu udah di semifinal. Untuk lolos secara otomatis gimana Kin? Apa skenario-skenarionya? Kalau lolos otomatis ada 2 cara ya. Pertama itu harus ke final. Ya. Menang lawan Uzbekistan berarti kan. Kalaupun rezeki kita nggak ke final, artinya nanti malam kalah, berarti kan kita akan main di perebutan tempat ketiga. Nah, kita harus menang di pertandingan itu untuk untuk rebut tiket otomatis ya. Bisa kali ya. Kalau di Irak semifinal ya, lainnya siapa? Jepang lawan Irak. Irak. Prediksi Jepang final ya kan, Irak kalah, bisa lah menang lawan Irak. Cuman kalaupun gagal juga nih di perebutan tempat ketiga, masih ada satu masih ada satu jalur lagi, yaitu lewat playoff antar konfederasi. Lawannya Guinea, wakil Afrika. Tahu lu Guinea? Tahu. Negaranya Pogba. Papa Guinea. Pogba asalnya Guinea. Pogba. Jadi kemarin tuh sempat bilang Anton Salim ya yang punya Indomie kirim 1 kontainer diganti barter kemenangan sama Indonesia lawan Guinea. Karena Indomie laku di Guinea jadi makanan pokok ya. Jadi untuk Pak Anton Salim jangan lupa kirim 1 kontainer ke Indomie Guinea. lebih penting daripada Olimpiade. Tapi kalau Guinea ini ya sebenarnya kita nggak bisa ngebaca juga karena kita minim informasi. Mungkin di YouTube juga jarang kali permainan. Yang jelas biasanya kalau Cara mengalahkan Guinea. kalau Afrika kan biasanya tinggi-tinggi, fisik kuat. Fisik cepat. Tapi mainnya itu gimana? Udah tahu belum mainnya home away atau di tempat netral? Katanya ada 2 ini ya. Prancis. Ada yang gue sempat baca-baca, ada yang di berita itu ada yang nulis mainnya di Prancis, di Paris. Tanggal 9, mainnya sih tanggal 9, cuman venue-nya nih. Yang gue baca itu ada yang nulis di Paris, ada juga yang nulis di Jepang di Tokyo. Jadi venue netral. Gue nggak tahu tuh pada venue-nya di mana akhirnya. Lebih bagus netral ya. Cuman yang pasti Lumayan juga lu away ke Guinea. Cuman yang pasti mainnya tanggal 9 Mei. Mainnya 9 Mei. Kalau playoff itu. Kalau sebelum kita lawan Korsel nih ada apa yang diharapkan oleh pecinta timnas lah, yaitu adalah perpanjangan kontrak dari STY. STY berarti perpanjangan kontrak sampai 2027 ya? Nah itu mau gue lurusin tuh. Apa? Sebenarnya belum ada tanda tangan kontrak antara STY dengan federasi. Jadi kemarin itu pertemuan dengan Pak Erick Thohir itu cuma nge-grill doang. Enggak. Ternyata nge-grillnya itu juga nggak enak ya kan? Enggak. Itu jadi mereka itu All you can eat. kelas Erick Thohir all you can eat. Jadi dia ngobrol soal roadmap timnas Indonesia sampai tahun 2027 ya kan. Terus di situ ada kesepakatan secara pribadi bahwa mereka sepakat untuk perpanjang kerjasama sampai 2027. Itu yang dibilang oleh Bang Arya Sinulinga, ya kan. Jadi keduanya setuju, belum ada tekan-tekan kontrak karena PSSI juga harus nge-breakdown apa target-target dari Sintayong nantinya gitu kan. Gitu. Jadi baru kesepakatan lisan mungkin. Ya karena kan balik lagi dulu Exco itu di rapat Exco mengembalikan sepenuhnya ke ketum masa depan Sintayong. Ya ketum sama Sintayong udah sepakat nih untuk menjalin kerjasama lagi 3 tahun lewat PSSI lewat ketum lah, ibaratnya bahasanya seperti itu. Tapi nanti kan PSSI harus nge-breakdown. STI harus begini target-targetnya. Gitu. Nah kalau targetnya apa Kin yang realistis dengan kekuatan sepak bola yang sekarang yang udah dibangun sama STI? Pak Erick kan waktu itu juga sempat bilang kalau dia Piala AFF ini cuma jadi trial gitu ya. Meskipun nyatanya sih beberapa orang menurut gua masih ada yang penasaran tuh kita juara Piala AFF gitu kan. Lap dulu tuh keringatnya pakai handuk. Dia Piala AFF tahun ini kan, Piala AFF akhir tahun ini kan, Piala AFF ada. Iya. Bulan November nanti. Ya, meskipun Desember. Pak Erick kan beberapa kali lah dia bilang kalau sekarang target dia itu Piala Asia, terus Asian Games enggak, Piala Asia, terus meningkat ke Piala Dunia gitu kan. Jadi kayak semacam Piala AFF ini dia bilang trial aja lah gitu. Cuman yang gua agak lucu juga
kalau AFF dia nggak trial, kenapa ini statementnya Pak Erik ya, Pak Erik, tapi salah satu targetnya juga dia SEA Games. Ngerti gak? Oh, padahal kan, iya. padahal Sama kan baik. menurut gua SEA Games sama Piala AFF sama-sama aja itu regional, gak mempengaruhi ke peringkat FIFA Iya, juga. iya. Gua gak ngerti lah. Asian Games kata dia juga AFF ngaruh karena FIFA, Oh ya, AFF udah di MX, FIFA ya, iya. malah AFF kan yang ngaruh. Tapi Pak Erik belum tahu soal itu. Cuman itu yang gue sempet kok agak aneh gitu buat gue ya. Jadi Piala AFF dianggap trial tapi serius untuk SEA Games. Mungkin maksudnya karena SEA Games kan kelompok 23 umur kali ya. Bocah-bocah Jadi buat masa depan. Iya buat apa sih namanya itu? Buat panggung mereka lah, panggung mematangkan para pemain U23 ini kan biasanya pakai U23 atau U22 lah. Sedangkan AFF kan senior. Tapi ya itu kayaknya kurang ya, kita belum pernah juara Piala AFF. Kalau gue sih ngeliatnya dengan performa timnas sekarang, kalau main di AFF ya piala datang sendiri. Wah, ini statement ini. Nggak berharap lagi Tentang AFF. udah ngebantai Vietnam. Nggak berharap lagi kita harus ngincer AFF, enggak, tapi kalau kita mainnya konsisten kayak saat ini, komposisinya bagus kayak gitu, pasti piala itu datang sendiri kayak gitu. Karena kan menurut gua itu akan jadi tambahan moral buat pemain tuh. Yes, Jadi buat motivasi. Jadi wah gua bisa nih gitu. Akhirnya kan ntar dari situ dapet Piala AFF harapannya kan mereka Pengen punya lebih tinggi target lagi. lebih gitu. Gitu. Oh, gue udah juara AFF ya, saatnya juara Asia. Bisa abis Kalau- juara AFF bisa main iklan. Kalau SEA Games gue lebih tertariknya SEA Games itu yang diturunin U20. Ya. Bukan U23 karena itu sebagai trial nanti U20 main di Piala Asia U20 untuk Piala U20. syarat kelolosan ke Piala Dunia U20. Begitu. Makan konon katanya mau Kalau gue jadi ketum ya, mau dibawa ke Indonesia lagi kan Piala Dunia ya U20 itu. 2027 mau dibawa ke Indonesia Nah, lagi. itu jangan dibatalin lagi kalau udah itu. Ini kalau juara nih Piala Asia, Lawan segrupnya Messi. sama Israel di di Olimpiade. Lain mainnya di Kan luar mainnya di negeri. sana. Iya sih. Aman. Tapi kan kalau dulu zaman Soekarno ditolak. Menolak ya, nggak mau bertanding. Nggak mau bertanding. Iya. Ya. Kayaknya udah pada kapok lah aja. Udah Karena agak- gara-gara itu jadi nggak dipilih. Udah agak luas lah sekarang. Yang penting 16%. yang penting mainnya nggak di sini, yang penting mainnya nggak di sini. Agak luas. Kalau kita mundur ke belakang, ST itu berarti udah berapa tahun sih? 4 tahun 5 tahun ya? 4. Dia kan akhir 2019 dia itu. Desember 2019. Desember. Gue ingat banget di Pekansari tuh Pekansari. perkenalannya. Apa sih momen terbaik? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Siapa ini yang jatuh? Oh, Messi. Messi tarusin aja Messi. Momen Udah, diam. keruntuhan Messi. Gimana sih momen terbaik lu yang lu ingat selama ST memimpin? Ya mungkin Pak, waktu ini, dia meloloskan pertama ya mungkin ya waktu dia ngelolosin timnas kita ke 2 Piala Asia itu ya, Piala Asia 2023 dan Piala Asia U20. Terus juga ya termasuk kemarin juga ngalahin Korea Selatan, ngalahin negaranya dia sendiri. Itu juga menurut gua salah satu momen paling berkesan lah buat gua dari Sintayong ya. Ini kalau misalnya nanti lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia nih, ini lebih hype lagi pasti ya kan. Dan itu peluang untuk Piala Dunia masih ada. Tapi realistisnya Piala Dunia 2030 itu Indonesia harus masuk Piala Dunia kalau bisa konsisten seperti sekarang. Nah, seenggaknya sebelum ke situ mungkin lolos Piala Asia 2027 dulu lah. Lolos otomatis kan kalau kita lolos ke putaran ketiga kita Lolos otomatis Piala Asia. lolos Piala Asia. Nah, kalau itu kita bisa dapat baru kita ke step berikutnya lah. Jadi kita harus bisa lolos beruntun 2 Piala Asia senior dulu lah. Menurut gue, baru kita bicara Piala Dunia. Kita kan sekarang syuting berarti hari Senin. Ntar Timnas malam. main nanti malam. Misalkan kita menang. Nah, lawannya kira-kira siapa nih? Jepang. Kan antara Jepang Irak ya. Ya. Seru sih Jepang, balas dendam juga kemarin kan. Meskipun masuk Irak final ya? juga Masuk final. iya. Oh, iya. Irak kita pernah ketemu sih. Irak juga kemarin ketemu kan di Piala Asia. Piala Asia senior ya, kalah juga kan kita. Cuman kayaknya akan lebih seru Lawan Jepang sih. Jepang sih. Korea udah kita libas, saatnya Jepang. Yoi. Prediksi yang ini nih. Berarti kan nanti udah ketahuan nih Ya. semifinal. Uzbekistan itu impresif ya di Piala Asia U23 ini. Ada pemain yang jago ya denger ya. Siapa tuh? Gue nggak tahu. Main di mana? Main di mana Kin? Lu ada infonya gak? Tadi sedikit googling tadi, Faizulaev tuh main di CSKA Moskow. Ya. Katanya mainnya kayak Messi gitu gimana? Gue ngeliat satu potongan ini doang ya Tapi- YouTube-nya. di YouTube. Uzbekistan itu di kategori umur tuh
Jago. Oke. Ya. Mau U16, U18, U20, U23 Pernah itu. juara juga kan? Oke. Iya, dia pernah juara waktu lawan Vietnam di final 2018 Piala Asia. Waktu itu di Cina. Lagi hujan salju tuh main tuh mereka tuh. Tapi mudah-mudahan supporter Uzbek juga cakep. 16 Datang. 16 atau 18 tuh? 18. 18 ya? Lawan Vietnam itu. Emang iya? Iya. Oh, yang lawan Vietnam itu yang Vietnam Final. lagi Salah di pelatih? final Pak Hangso. Ya. Selanjutnya kalau misalnya kita kalah terus lawannya Irak misalnya di peringkat ketiga, lu yakin mungkin? Yakin ya. Gue sih yakin. Hah? Soal Gue sih yakin menang lawan Irak. Emang Irak udah nggak jago? Hah? Irak nggak jago? Kelompok umur kurang. Kalau main di kelompok umur ya, kalau senior oke. Cuman kalau di kelompok umur Irak kurang. Berarti pokoknya kalau kita udah nyampe nembus final aja udah termasuk kemenangan ya buat kita. Wah iya, jelas. Kita kan- Olimpiade ya kan. Iya. Terakhir kita main di Melbourne 56 waktu itu masih zamannya Andi Ramang ya kan. Lawannya Lev Yassin tuh. Itu karena lawan yang nggak ada juga tuh, diajak Indonesia. Hah? Itu karena apa? Dari kualifikasi apa emang diajak langsung gitu? Karena negaranya masih pada perang, udah Indonesia ikut aja. Lupa gue. Iya, Kayak biasa. kualifikasi, lewat kualifikasi itu kayaknya. Ya kita siap menyambut di bandara nanti kita arak kalau misalnya. timnasnya. Nggak perlu lebay Nggak perlu gitu begitu? lah, nggak perlu. Cukup makan malam aja sama presiden, udah cukup itu aja. Tapi kemarin ada yang menarik Jo. Pengusaha-pengusaha Taipan di Indonesia tuh nyediain bonus untuk timnas. Satu orang 1 M. Itu total ada 29 orang, berarti 29 M. Ayo semangat Pratama Arhan, 29. lemparkan jarak jauhmu. 29 M kalau dibagi rata aja udah lumayan ya. lumayan lah. Hah? Lumayan. Tapi kita syutingnya nanti terbitnya pas udah selesai dong pertandingan. Hah? Iya makanya kita sekarang cuma bisa memprediksi. Jadi kita tunggu aja gimana kiprah timnas. Mudah-mudahan akan menang. Kalaupun kalah ya di peringkat ketiga kita juga bisa. Tapi yang jelas Sintayong progres ya. Ya, Di tangan Sintayong. Mungkin ada kata-kata lagi untuk menyemangati timnas. Ya, semangat lah. Tapi ya pasti ya harus di di bold juga balik lagi Tapi bahwa balik lagi gue mau nanyain, lu setuju nggak Sintayong apa? diperpanjang kontraknya? Setuju lah. Pun dari awal stay. Iya. Jadi tapi ya itu ya balik lagi ya harus di bold bahwa pencapaian timnas sudah sampai semifinal ini udah sangat baik lah ya. Melebihi target PSSI, bahkan kan PSSI kan targetnya sebetulnya cuma lolos 8 besar. Sintayong yang diklaim bahwa dia pengen bawa timnas ke Olimpiade lah untuk kedua kalinya. Terakhir kan yang tadi ya di Melbourne itu. Tapi ya itu Uzbekistan juga bukan tim yang, meskipun kita udah ngalahin Korea gitu ya, udah ngalahin Australia, tapi Uzbekistan bukan tim sembarangan juga. Dia di 3 edisi terakhir Piala Asia U23 ini nggak lolos ke semifinal. Kan tadi kata Bang Oplo bilang kan 2018 dia itu juara, 2020 itu semifinalis, dan edisi terakhir kemarin 2022 runner up kalah sama Arab Saudi. Jadi itu kan udah jadi gambaran lah betapa superiornya Uzbekistan di turnamen ini. Ini kalau misalnya menang, STM memperpanjang rekor nggak pernah kalah lawan Uzbekistan. Tapi kalau kalah, rekornya putus. Ya kita tunggu aja lah kejutan dari timnas Asuhan ST. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.